warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Today semuanya. Dan kali ini kembali lagi bersama saya Rio Rosmana di Free Talk, podcast obrolan bebas Cianjur Today. Nah kali ini, pembahasan kali ini mungkin kalau misalnya bilang serius, nggak serius-serius amat sih. Tapi satu hal yang penting yang harus diketahui oleh banyak orang guys. Karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak lah bahasanya ya. Berat amat. So guys, hari ini kita akan ngebahas soal sosok yang mungkin sangat berjasa di hidup kita. Semua orang pasti punya sosok ini, yaitu adalah guru. Nah, pembahasan soal guru ya apa sih yang kita bahas? Tentunya soal pendidikan. Ada hal yang mungkin menjadi revolusioner, hal yang akan menjadi baru ke depannya di dunia pendidikan kita, apalagi dengan berbagai macam masalah-masalah yang muncul pasca pandemi dan lain-lainnya. Nah kali ini ada solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semuanya di dunia pendidikan, salah satunya untuk para guru-guru. Tapi saya akan bahas tentang guru aja. Jadi di studio kita sudah hadir salah seorang guru yang sangat ramah. Sangat baik juga, ada Ibu Dwi. Apa kabar Bu Dwi? Baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya? Ya. Oke, nah Bu, kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya terkait ini masalah guru-guru yang ada di Cianjur. Yep. Nah ini adalah salah satu mungkin bahasan yang bisa menjadi angin segar mungkin untuk guru-guru di Cianjur ya Bu ya dikatakannya. Ya, insya Allah. Ada program guru penggerak nih. Ya. Nama programnya adalah Guru Penggerak kawan-kawan. Jadi ini salah satu program yang bisa dikatakan dicanangkan oleh pemerintah dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bu ya. Ya. Nah mungkin boleh disebutkan dulu Bu, sebetulnya ini si guru penggerak ini maksudnya apa gitu? Jadi guru penggerak ini ialah tujuannya untuk mengubah transformasi pendidikan, terutama untuk hak merdeka belajar anak. Oke. Jadi guru penggerak ini bertujuan untuk nanti ya hasilnya agar bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya untuk membimbing anak-anaknya menjadi pemimpin, dan bisa membantu pemangku kepentingan luar dan dalam di sekolah. Oke. Bentar nih, bahasanya agak berat sebetulnya kalau kita ngobrol kayak gitu ya. Mungkin simpelnya gini ya Bu, kalau guru penggerak ini bisa dijadikan adalah guru yang membimbing kawan-kawannya dengan sesama guru berarti ya, untuk menjadikan anak ini lebih aktif dan menjadi pemimpin. Mungkin begitu. Gitu ya simpelnya. Tapi bukannya kalau tujuannya itu di kurikulum sebelumnya kan sebetulnya ada Bu? Memang ada, hanya saja kurikulum yang dulu terutama kurikulum 13 setahu saya itu kalau perbedaannya menurut saya ya, kalau di kurikulum yang 13 dengan di guru penggerak itu ada pada diferensiasi anak. Diferensiasi itu kebutuhan anak. Jadi kebutuhan satu kelas anak itu kan beda-beda ya. Ya betul sekali, terutama dalam satu mata pelajaran. Betul. Dalam satu mata pelajaran itu ada anak yang bisa, ada anak yang kurang bisa. Saya tidak menyebutkan tidak bisa karena setiap anak pasti semua bisa. I agree, setuju kalau soal itu. Hanya saja kapasitasnya, kapasitas kemampuannya, apakah dia di eksak atau non eksak. Betul. Nah, di guru penggerak ini ditekankan anak itu setiap mata pelajaran itu apakah bisa atau tidak digunakan kebutuhan sesuai potensinya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Misalkan murid saya tidak bisa menghitung kubus balok gitu kan. Tidak apa-apa, nggak bisa. Tapi kalian harus tahu. Sebatas tahu aja itu udah cukup untuk saya gitu kan. Atau Rizky Febrianto ya Bu. Cukup tahu. Tapi kan ada anak juga yang lebih tahu kan, lebih dalamnya dimensinya, rumusnya apanya harusnya. Nah itu tuh harus dibedakan. Jadi kita tidak boleh membedakan. Oh kamu nggak bisa ya, nggak bisa buat jadi campuran apa enggak? Sawios. Orangnya juga udah minta maaf Bu. Nah anak itu kan ada yang berkemampuan di bahasa juga ya. Jadi kita tidak boleh menjudge. Betul. Apakah dia misalkan kalau di SMP kan guru mata pelajaran masing-masing, di saya bagus, di saya enggak, ya nggak apa-apa. Jadi saya tidak boleh menjudge anak itu memang tidak bisa semuanya gitu. Jadi kita harus rata memenuhi kebutuhan belajar anak. Anak butuhnya apa, anak potensinya apa, anak dibesarkannya dalam keunikan bakatnya di masing-masing. Jadi kalau saya lihat menurut pengalaman, kalau saya sekolah dulu saya sekolah ya. Kan udah jadi guru. Kalau dulu kita dituntut ya, harus nilai segini, kalau nggak dimarahin gitu kan. Kalau sekarang nggak boleh.
Jadi guru itu tidak boleh menuntut, tapi menuntun. Harus menuntun, bukan menuntut. Biasanya para orang tua menuntut nilai anak-anaknya di sekolah harus tinggi kan. Tapi tidak boleh. Ada ilmu parentingnya juga kalau di guru penggerak itu kan. Ada emosionalnya, ada etikanya. Jadi guru penggerak juga nanti diarahkan agar lebih matang emosinya. Kalau anak nakal, kalau anak tidak bisa, kita harus berbuat seperti apa. Kita tidak boleh langsung dulu ya saya. Kalau saya nggak bisa atau saya noleh dikit aja, pasti lempar gitu kan. Nggak boleh, ditanya dulu. Kamu mau apa? Mau belajar apa dengan lembut? Kamu bisa nggak ikut belajar ibu? Makanya dirayu gitulah. Jadi merdeka belajar di sini adalah memenuhi kebutuhan anak. Jadi kalau anggap gini Bu ya, misal ada siswa satu gitu kan dia, katakan misalnya tadi di matematika, for example misalnya di kelas matematika, anggap dia kurang di sini. Apakah dia tetap harus ikut atau misalnya saya nggak ikut dulu misalnya, itu seperti itu maksudnya atau gimana? Harus ikut. Tetap harus ikut. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu ialah ada bakat ya, ada bakat alam, ada bakat alam itu ialah bakat yang apa? Sudah dari sananya. Seperti halnya manusia, misal si A ini udah tahu kalau belajar ini akan begini, si B udah tahu kalau tidak belajar ini akan seperti itu, tapi pada akhirnya dia akan memilih mau belajar ini atau tidak gitu. Dan pada akhirnya dia akan menilai pada diri sendiri, apakah saya butuh atau tidak gitu. Tapi yang terpenting kalian lihat dulu, pelajari dulu gitu. Tapi dengan cara itu guru harus menyiapkan materi atau pelajaran yang menarik untuk muridnya gitu. Jadi guru penggerak ini mengajak untuk seluruh Indonesia untuk menjadi guru yang memerdekakan belajar anak. Bukan berarti anak bebas belajar ya. Jadi kalau belajar menurut orang tua dulu, belajar itu adalah nulis terus gitu. Nah enggak. Nah kayak anak-anak ini kan bisa belajar, kita bisa lihat bagaimana cara bicara, bagaimana cara menulis, bagaimana adab ketika ada orang, etika orang lain ketika berbicara, itu gimana ada. Jadi belajarnya diambil dari semua segi gitu, tidak harus belajar harus terpaku pada angka gitu. Jadi belajarnya dikait-kaitkan dengan di lingkungan sekitar. Jadi langsung bisa dikatakan ada di lingkungan sekitarnya, bagaimana dia bersikap, mungkin sehingga dia bisa memilih nanti kan. Ya berarti betul juga kata Ibu, berarti kan benar fungsi guru sebagai orang tua di sini benar-benar diterapkan kan ya, untuk menuntun si anak ini memilih sesuai apa yang dia mau dan dia bisa, mungkin gitu ya Bu ya. Berarti kan berkesinambungan dengan kurikulum yang baru dong kalau gitu ya. Nah untuk si guru penggerak ini sendiri Bu, kalau di Cianjur nih ya, kalau kita bahas di Cianjur, programnya sudah berjalan atau gimana Bu? Atau misalnya baru mulai ini? Guru penggerak sasaran yang pertama itu angkatan saya, kebetulan kemarin baru diluluskan ya. Diluluskan, memang diluluskannya sesuai aturan kan. Ini maksudnya diluluskan di sini apa Ibu sekolah lagi atau ada pelatihan lagi atau gimana maksudnya? Ada pendidikannya. Jadi di guru itu kan sudah punya dapodik ya. Dapodik itu punya SIM PKB seperti akun lagi gitu, akun guru. Di SIM PKB kita bisa daftar, sudah daftar itu ada seleksinya. Seleksi ada wawancara, ada tes tulis, ada tes mengajar dan lain sebagainya. Sesudah lulus, kita dinyatakan lulus, kita menghadapi pendidikan 9 bulan. 9 bulan untuk angkatan saya, terutama kalau untuk angkatan yang sekarang angkatan 6 itu dibuka untuk Cianjur. Katanya hanya 6 bulan saja. 6 bulan saja. Itu pendidikannya di daerah masing-masing atau misalnya di mana Bu? Pendidikannya di daerah masing-masing. Dengan dibimbing ada namanya pengajar praktik atau kita sebut PP ya. Pengajar praktik kayak pembimbing lagi. Itu ada pembimbing lagi dari satu kabupaten atau kota, kita semua bersatu. Pendidikan ini ada daringnya, ada luringnya, blend gitu. Kalau daring otomatis lah kita Jimit atau Zoom gitu kan. Itu seminggu ada 4-5 kali, belum lagi diskusi dengan antar tim gitu ya. Kemudian kalau luring kita offline tatap muka satu Cianjur, biasanya di hotel gitu kan.
itu sudah dibiayai loh dari kementerian. Oke, langsung ya Bu ya, Iya, dari tidak kementerian. dari tapi pasti melalui dinas dulu dong, ya koordinasinya. Itu sudah dibiayai. Jadi setiap guru itu memang sudah dikasih transport kalau offline gitu. Ada uang transportnya lah gitu. Oke Bu, jadi nih untuk program si guru penggerak ini sendiri, untuk si guru-guru yang ada di Cianjur, sebetulnya apa manfaat yang bisa mereka peroleh dari program ini? Yang Ibu rasakan sendiri dulu seperti apa? Kalau manfaatnya memang bisa dirasakan diri sendiri sih sebenarnya. Kalau untuk saya pribadi bisa lebih mematangkan moral dan emosional saya. Oke, satu. Terus dapat sharing lah, berbagi, belajar juga. Biasanya kan ada juga ya guru yang malu-malu. Oh iya betul. Ya betul tidak. Betul. Ada yang tidak mau banyak bicara, ada yang tidak mau basa-basi dulu gitu kan. Ada yang tidak mau berinteraksi di sekolahnya dengan guru. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengembangkan diri, kemudian dalam hal bisa membantu pemangku kepentingan di dalam sekolah, seperti kepala sekolah atau pengawas, bisa membantu. Karena guru penggerak juga dibekali ilmu-ilmu kepala sekolah dan pengawas gitu, Oke. di dalamnya. Jadi yang sebetulnya nggak kita dapatkan juga waktu di kuliah mungkin Iya, ya Bu. tidak dapat. Iya emang betul kan? Memang tidak dapat. Kalau misalnya mungkin untuk yang belum tahu nih ya, untuk yang Iya. kuliah di keguruan atau di pendidikan itu mungkin hal-hal yang sebenarnya belum kita dapatkan, bukan tidak ya, belum kita dapatkan. Iya. Ternyata kalau misalnya manajerialnya gitu kan. kalau misalnya kita ikut program ini itu kita dapatkan Bu ya? Dapatkan. Ada pelatihannya sendiri? Ada. Oke. Nah, untuk yang mengikuti ini apakah nanti akan ada sertifikat khusus atau gimana Bu nanti? Kalau setelahnya? dari dinas bukan dinas, kementerian sendiri Pendidikan, itu dapat sertifikat 306 jam. Oke. 306 JP ya. Kalau saya kemarin lulus dapat piagam penghargaan dari Pak Bupati. Langsung dari Pak Bupati Iya, ya. tinantangan langsung gitu. Sudah dapat benefitnya. Kemudian bisa jadi paspor atau tiket untuk jadi kepala sekolah atau pengawas. Oke, itu ada jadi salah satunya ya Bu ya? Iya, jadi kemarin angkatan rekan-rekan saya itu yang SD sudah jadi diangkat kepala sekolah, insya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Itu yang dari SD ya, karena memang dibutuhkan dan memenuhi kualifikasi. Karena kita 9 bulan nggak main-main. Iya. 9 Ya, bulan ya masa sih 9 bulan gak dapat apa-apa Iya. gitu ya Bu misalnya. Sudah melahirkan. Iya, ya, pasti ada sesuatu yang bisa Iya. didapatkan tentunya ya. Itu kalau yang di yayasan bisa diangkat langsung jadi kepala sekolah. Oke. Sudah berpotensi seperti itu. Oke. Kalau yang jadi PNS-nya bisa nggak tuh? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya kan ya. Itu syaratnya bisa nggak tuh jadi Ya, syarat tuh? termasuk saya guru honor jadi apa gitu kan tanda tanyanya. Kalau di yayasan bisa langsung, tergantung yayasannya apakah mau dijadikan kepala sekolah atau tidak atau pemangku kepentingan lain. Iya. Alhamdulillah ada apresiasi kemarin dari Pak Kadis kalau tidak salah. Kalau saya salah ucap maaf ya Kalau rekan-rekan. tidak salah mah berarti benar Bu. Iya, memang itu 20 jawabannya. Kemarin sedang diusahakan untuk berbicara kepada pemangku kepentingan di atas. Insya Allah inginnya diajukannya jadi P3K. Oke. Dipermudah mungkin Bu Ya, ya kalau itu yang sudah dipermudah. mengikuti Iya, program ini dipermudah, ya. gitu. Oke, ya mudah-mudahan rencana tersebut atau niat baik tersebut bisa terlaksana secepatnya mungkin ya Bu ya. Amin. Oh ya, kalau misalnya saya boleh tahu Bu, di angkatan Ibu untuk guru di Cianjur sendiri ada berapa orang Bu? Ada 95. Ada 95, cukup banyak juga ya. 95 itu terbagi kemarin itu ada lulus 93 atau 94 gitu. Karena memang ada yang gugur karena tidak mengerjakan LMS. Kita semua 95 deh kalau nggak salah. Oke. Nah, kabarnya untuk sekarang akan dibuka kembali ya program ini. Itu bisa atau misalnya kalau orang mau daftar Bu untuk program ini gimana caranya biasanya? Daftarnya gampang, ada di SIM PKB masing-masing. Itu sudah. Oh, udah ada. Udah otomatis dia akan memberitahu ada notif. Ikut guru penggerak suka ada gitu kan. Oke. Ikut guru penggerak tinggal klik, kita daftar, kita upload berbagai berkas dan kita jawab esainya dan kita tunggu hasil seleksinya. Kalau seleksi lulus, wawancara dan tes lainnya. Nah, sebagai seseorang yang sudah lulus Bu program tersebut,
tipsnya atau apa sih, kasih bocoran kayak misalnya di seleksinya itu kita mengerjakan apa aja Bu? Berarti pengalaman saya ya? Iya, pengalaman aja. Kalau pengalaman saya jujur itu waktu klik itu adalah atas dasar tekanan senior. Oke. Maaf ya senior, saya beberkan. Nah, ini the power of guru penggerak ya. Oke, Saya daftar, saya kira pendidikannya tidak 9 bulan. Paling cuma berapa minggu ya, mungkin gitu ya, kan. Pas daftar ada surat rekomendasi kepala sekolah. Surat rekomendasi itu menyatakan di dalamnya apa kekuatan dalam diri saya sehingga saya harus maju menjadi guru penggerak. Jadi kita harus memuji diri sendiri. Iya. Saya pandai berbicara, saya bisa ini, bisa itu. Nah, itu atas rekomendasi kepala sekolah ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu satu, harus jadikan kekuatan, harus pede. Ya intinya tahu lah kekuatan diri sendiri apa gitu ya. Ya, harus pede, kemudian saya otomatis lah masukin. Yang kedua tes esai. Saya ingat waktu itu harus menjawab esai, ditutup itu jam 00. Saya menjawab jam 11 malam. Saking itu kan tidak mau ya. Saya kerjakan di handphone semua, esai itu minimal ada 500, 300 kata ya, bukan huruf ya, kata gitu. Jadi isinya itu adalah harus konsisten. Jadi kalau jawabannya misalkan apa kekuatan Anda sehingga Anda harus mengikuti program ini. Misalkan saya pandai berbicara. Nanti dijelaskan lagi di sana berbicara dalam hal apa, ketika dalam hal apa, kesulitannya apa, bagaimana solusinya, ketika berbicara begini-begini. Nah, harus konsisten jawaban esainya. Tapi jadi dasarnya sebetulnya ngobrolin tentang kita gitu ya, tentang diri kita sendiri gitu. Iya. Oke. Jadi di situ kan syaratnya ada minimal 5 tahun mengajar, terdaftar di Dapodik, dan terakhir itu adalah memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak. Itu ya ada poin yang saya baca terakhir itu. Mungkin setelah lulus seleksi nih Bu ya, saya lupa ingat tes skolastik kalau nggak salah itu ya, tes biasa eksak yang begitu. Terus sesuai dengan bidangnya berarti ya kalau itu mah ya? Tidak. Gimana? Kalau ngajarnya iya sesuai bidangnya. Saya ngajar matematika kan. Terus saya harus tes wawancara, sudah tes wawancara yaitu tes mengajar secara daring. Dikasih RPP-nya dulu, kita upload dulu RPP, kemudian diperlihatkan, kemudian wawancara. Oke. Dari sana kita bisa ada penilaian, banyak penilaiannya. Kita, kalau saya waktu itu wawancara dengan 2 dosen ya, lumayan serius gitu. Tapi pada akhirnya mereka menyemangati dan ada pengumuman langsung di SIM PKB, Anda lulus gitu. Anda lulus gitu ya? Anda lulus dan berhak mengikuti pendidikan 9 bulan. Wah. 9 bulan. Nah, selama pendidikan itu apa saja Bu yang dibahas biasanya Bu? Yang dibahas itu ada 3 modul. 3 modul itu diantaranya ada visi guru penggerak, ada kekuatan dalam diri. Jadi guru penggerak ini membahas dari mulai diri sendiri dulu. Dari diri sendiri, kekuatan diri sendiri, kelemahan, kemudian murid, mengenali murid, proses belajar mengajar murid, kemudian sekolah, apakah berpotensi punya aset yang bagus atau tidak, asetnya apa saja yang harus bisa dikembangkan dan bisa mengembangkan visi misi sekolah tersebut. Oke. Itu tapi lumayan lama juga ya kalau sampai 9 bulan pembahasan. Artinya pendalaman materinya itu sangat Memang sangat tinggi gitu Bu ya, pendalaman materinya di situ. Oke. Nah, setelah itu Bu, setelah lulus misalnya program tadi kan ada yang luring, ada yang daring juga dengan materi yang disebutkan tadi. Potensi kalau misalnya anggaplah tadi kan Ibu bilang angkatan Ibu ada yang tidak lulus. Itu faktor ketidaklulusannya biasanya apa saja? Ketidaklulusannya itu kita tuh penilai itu ada 2, 2 atau 3 ya. Setahu saya ada 2. Satu dari fasilitator, kedua dari guru pengajar praktik. Fasilitator adalah yang memonitor LMS. LMS itu adalah Learning Management System ya. Jadi pembelajarannya daring itu pakai aplikasi. Kita kalau Zoom meeting gitu dikasih nilai absennya, hadirnya. Terus kita memasukkan tugas telat atau tidak sesuai kontennya. Kalau RPP sesuai KD-nya atau tidak gitu kan. Sesuai apa yang diinginkan atau tidak. Itu dikasih nilai sama fasilitator. Terus pembimbing praktek biasanya jadi pendampingan individu.
Kalau di mahasiswa mah bimbingan gitu. Iya. Jadi kita didatangi oleh pengajar praktik, ditanya apa kesulitan, kemudian di situ terjadi kayak curhat lagi lah. Pas saya kesulitan di sini, oh saya bantu begini-begini gitu. Okay. Di situ. Jadi kemungkinannya kalau kata saya kemungkinan kecil untuk tidak lulus gitu. Karena kita 9 bulan loh Pak. 1 bulan itu jadwal itu penuh gitu. Hijau semua, hijau abu gitu kan. Dikasih jadwalnya. Yang merah itu minggu. Yang minggu itu bukan dijadikan liburnya itu ya ini ngetik jurnal. Kita ada jurnal gitu juga. Bikin jurnal terus ya Bu ya dari sana. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang Bu, untuk minat mungkin dari guru-guru di Cianjur ini untuk mengikuti program ini, antusiasmenya seperti apa kalau dari pandangan Ibu? Kalau saya lihatnya antusiasnya baru sedang ya, belum banget. Belum banget. Mungkin karena belum banyak yang tahu juga ya, kayaknya belum banyak yang tahu, ya? Jadi masih banyak tanda tanya. Teman-teman saya juga pada nanya, ini bisa nggak? Ini saya kan banyak waktu, ini waktunya gimana? Ini gimana? Jadi banyak keresahan, terutama waktu ya. Iya. Manajemen waktu. Dulu saya juga gitu. Memang di sana tuh di manajemen ditanya dulu, apa kegelisahan Anda selama mengikuti pendidikan? Semua ditanya. Rata-rata menjawab masalah manajemen waktu. Ternyata pas saya itu asalnya saya mengundurkan diri loh. Oke. Awalnya ya, sempat saya gitu. udah browsing cara mengundurkan diri gitu. Okay. Dan ternyata itu harus isi form, harus pengajuan ke PM4TK. Jauh itu prosesnya dinas. Betul. Dan itu tanda tangan materi dan segala rupa. Pusing. Nah, datanglah pembimbing penyelamat gitu. Saya ditanya apa alasannya gini. Dan pas sudah dijalani ternyata menurut saya waktunya cukup fleksibel. Karena jadwal sudah ada. Waktu itu karena blend ya, karena waktu Covid, jadi bisa di rumah semua serba daring. Fleksibel, jadi menurut grupnya, timnya atau fasilitatornya, kita mau jimit jam berapa nih gitu. Pak saya ngajar jam sekian. Oh iya nggak apa-apa, nanti siang aja gitu. Pak saya ada acara ini. Oh iya sambil saja tidak apa-apa gitu. Jadi tergantung kemauan fleksibel kita gitu. Jadi ada negonya gitu kan. Kadang ada nego sama Pak maaf saya sedang mengajar. Oh iya saya tidak akan mengganggu jadwal mengajar Anda. So kalau misalnya kita yang khawatir tentang masalah waktu sebetulnya masih bisa diatur lah gitu. Iya, kalau waktu masih bisa diatur gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir Bu ya, kita bahas soal guru penggerak ini sendiri. Apa saran Ibu untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Cianjur ini supaya katakanlah bisa menjadi guru penggerak dan bisa memberikan dampak mungkin untuk pendidikan di Cianjur? Saran saya ya karena kita sebentar lagi menurut saya kurikulum akan berubah lagi. Ayo kita ikut aja guru penggerak. Oh ya karena tadi ya nyambung ya, gitu kan dari program guru penggerak ini dengan kurikulum yang sedang disusun sekarang ya. Oke, jadi bisa dikatakan itu salah satu kita bisa selangkah lebih maju Bu ya untuk itu guru. Karena tugas-tugasnya juga memang disangkanya kan berat gitu. Yang berat itu kan rindu kata Dilan mah ya. Memang tugasnya berat. Hanya saja kontennya itu ialah mencakup apa yang kita sehari-hari ajarkan pada murid dan apa yang sehari-hari kita temukan di dalam lingkungan sekolah. Hanya kita tuangkan ke dalam sebuah jurnal, begitu saja. Jadi ya ibarat kata itu mah ya tentang diri kita sebetulnya. Kayak diary ya, lagi gitu. Kayak diary lagi gitu. Cuman kita bikin jurnal aja. Ya gitu. Oke, siap. Tapi kalau misalnya dilihat ya dengan pola seperti ini, saya jadi ngelihatnya itu kita mulai mengarah kayak pendidikan modern di negara-negara luar gitu kan. Termasuk seperti itu. Iya kan, karena lihat kayak tadi misalnya Ibu bilang ini memerdekakan siswa, jadi dia bisa memilih sesuai dengan potensinya. Saya lihat lah kayak kurikulum di luar, kan pada begitu kan mereka. Jadi si siswa yang memilih. Mungkin karena historis Mas Menterinya kali ya. Iya, dia kan emang lulusan luar negeri Menteri, gitu ya. Kurikulum histori Mas Menterinya seperti itu, jadi ini diterapkan di Indonesia. Iya. Dan justru saya sebetulnya pengen kayak gitu dari dulu Bu, gitu. Makanya kenapa kayaknya saya nggak cocok jadi guru tuh gitu. Cocok jadi menteri, silakan. Siap jadi menteri. Insya Allah. Lumayan kalau jadi menteri kayaknya. Oke, siap Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita mungkin berharap kualitas pendidikan di Cianjur khususnya mungkin untuk kualitas guru-gurunya bisa meningkat dengan program ini. Dan tadi mungkin bisa diingatkan sekali lagi Bu untuk yang mau daftar program ini seperti apa? Ya, untuk guru-guru seluruh Cianjur, yuk ikutan guru penggerak, bisa diikuti, ada di SIM PKB-nya, klik daftar, lalu isi.
lalu kita ikuti sesuai aturannya dan lulus, kemudian nanti kita akan bertemu dalam komunitas guru penggerak dan pada akhirnya kita akan semua menjadi guru penggerak seluruh Cianjur. Dan tentunya ini bisa bermanfaat untuk perkembangan guru itu sendiri ya Bu ya di jalan. Siap. Oke, itu dia tadi Sobat Today semuanya bahasan kita mengenai program guru penggerak ini. Nah, kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan seputar program ini, bagaimana programnya, apa yang harus dilaksanakan dan lain-lain ya, mungkin bisa dapat informasi dari mana Bu untuk terkait program ini? Dari saya juga bisa. Mau nggak? Bisa ada akun Instagram? Ada. Nanti tinggal dicantumkan aja di bawah. Di mana Bu akunnya? Ada di sini. Nanti diedit ya. Ya, nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Bu Dewi ya untuk kawan-kawan yang mungkin ingin sharing gitu ya, tanya-tanya dan lain supaya bisa lebih matang lagi, bisa lebih siap lagi kalau misalnya mau ikut program ini Bu ya. Sekali lagi Bu Dewi terima kasih sudah berbagi informasinya dengan kita Cianjur Today. Sekali lagi sehat selalu untuk Ibu. Semoga menjadi guru tauladan dan menjadi favorit semua orang Bu ya. Karena kalau ngobrol sama saya ini asik bener. Makanya saya nggak bayangin kayaknya di kelasnya juga bakal asik nih kalau diajak ngobrol gitu ya pas ngajar. Oke, itu dia tadi kawan-kawan untuk Free Talk kita hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Untuk informasi lebih lengkapnya seperti tadi bisa dicari di keterangan di bawah. Dan untuk kamu yang ingin tahu update terbaru seputar Cianjur dan sekitarnya, jangan lupa untuk selalu update di website kita di www.cianjurtoday.com. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga di YouTube ini. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu supaya informasi ini bisa menyebar. Terima kasih, saya Aryo Rosman undur pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.